paling penak Mbah Ronggo, Pak Sutarjo. Tahun piro itu? Tahun 80 loro Pak Tarjo. Iya ya jelas penak lah, WC 6 kok. Jika bicara tentang pemerintahan desa, tentu tidak lepas dari adanya perangkat-perangkat di dalamnya. Nah, sesuai dengan bahasan yang tadi bahwa masa jabatan kepala desa ketika ini nanti disetujui menjadi 10 tahun, bagaimana efeknya terhadap kesejahteraan perangkat desa? Yang menjadi pokok pembahasan itu sebenarnya terkait dengan kondisi yang di luar Jawa. Sebagaimana kita ketahui, masih banyak terjadi pemberhentian pasca pilkades. Pemberhentian manakala perangkat desa ini dinilai tidak sejalan atau tidak satu misi dengan kepala desa. Padahal di dalam undang-undang sendiri sudah mengatur bahwa pemberhentian ini salah satunya efek setelah proses pilkades. Dalam undang-undang sendiri sudah diatur mengenai pemberhentian pengangkatan perangkat desa. Utamanya tentang pemberhentian perangkat desa, bahwa perangkat desa diberhentikan pada usia 60 tahun, bahwa perangkat desa diberhentikan berdasarkan undang-undang atau regulasi harus memenuhi syarat-syarat ketika diberhentikan. Cek di tulisan berikut ini. Kebanyakan yang terjadi proses pasca pilkades ini, ketika banyak pemberhentian perangkat desa yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang berarti, itu bisa menjadikan satu permasalahan tersendiri. Ya, ini kita sudah sampai di lapangan poli desa. Kebetulan desa saya itu memiliki potensi di bidang olahraga voli. Klubnya namanya Demes, klub voli Demes Termes. Itu milik BUMDes, tempat penggilingan padi Selepan. Nah, sebelahnya adalah rumahnya Kaur Keuangan Mas Rinanto, atau panggilannya Ayin. Mas Ayin ini asli dari Cilacap. Sudah lama merantau sejak tahun 2000. Dulu sempat bercerita tahun 2000 merantau, akhirnya menikah dengan orang Wonogiri, dan baru tahun 2019 kemarin masuk ke jajaran pemerintah desa, pertama kali menjabat di keuangan, betul, keuangan. Kembali ke proses pemberhentian tadi. Selain dari efek negatif, manakala kepala desa tidak cocok dengan perangkatnya pada proses setelah pilkades, itu kita berharap ada efek-efek positif yang lain. Ada di sebelah kantor desa, jadi noise-nya kembali muncul, suara kendaraan yang lalu lalang di depan kantor desa.
membuka pagar kantor. Kita buka pagar kantor, tempat pengabdian di desa. Itu yang bernama Mbah Seman. Kalau kemarin saya sempat bilang, saya sempat sedikit cerita yang di live streaming, yang di vlog live streaming pertama itu saya cerita tentang Mbah Seman yang sudah menjadi penjaga malam itu dari tahun 80. Beliau sudah mengalami pergantian kepala desa itu sebanyak pengpiro Mbah? Mbah, ganti ngalami ganti kepala desa pengpiro? Ganti kepala desa pengpiro jenengan nggih? 4 kali. 4 kali masa jabatan kepala desa. Dari tahun 80 sampai tahun 2022, hampir seumuran saya, rekan-rekan. Bahkan mungkin ada rekan-rekan yang lebih muda. Pak Ronggo, Pak Polo, Pak Sarwo, Jumair, Pak Parman. Pak Parman, 5 kali. Jadi tidak aja 4, malah 5 kali. Nah, yang paling penak zaman itu apa Mbak? Paling penak Mbah Ronggo, Pak Sutarjo. Tahun piro itu? Tahun 80 loro Pak Tarjo. Iya, jelas penak lah, WC 6 kok. Ya nggak teman-teman? Tahun 80 Mbak Seman masih muda, jadi masih enak. Sekarang udah sepuh, tapi semangatnya luar biasa. Mbak Seman ini betul, semangatnya luar biasa ketika menjadi penjaga kantor. Oke, nanti kita bahas lagi efek positif negatifnya ketika masa jabatan kepala desa menjadi 10 tahun. Saya tak mandi dulu, seperti biasa. Mandi, sarapan, tetap stay di channel saya, channel Pak Warto Desa. Jangan lupa untuk rekan-rekan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, karena subscribe teman-teman membantu kelangsungan dari channel ini dan kelangsungan hidup saya. Itu teman-teman, kita siapkan bersiap-siap untuk aktivitas berikutnya. Salam dari perantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikatakan Mbak Seman ini tukang cerita. Jadi nanti kita bikin vlog tersendiri terkait pengalaman Mbak Seman dalam menjadi penjaga kantor desa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pokok bahasan terkait dengan masa perpanjangan jabatan. Setelah, kalau nggak salah 2 hari dari video terakhir yang kita ambil kemarin, akhirnya kesampaian juga ada sedikit waktu untuk melanjutkan pembahasan. Jadi jika masa jabatan kepala desa menjadi 10 tahun, ada beberapa kemungkinan yang menimbulkan efek bagi kesejahteraan perangkat desa itu sendiri. Dalam konten saya yang pertama, part sebelum yang sekarang ini, di kolom komentar terdapat beberapa pendapat yang itu menyatakan kontra dengan wacana yang digulirkan oleh Gus Menteri. Tapi ada juga yang sependapat dengan gagasan tersebut. Jika kita melihat banyaknya kasus pemberhentian pasca Pilkades, bisa jadi wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa ini akan bisa menambah runyam posisi perangkat desa. Utamanya bagi mereka yang berseberangan dengan kepala desa waktu proses Pilkades. Nah, ini yang sering terjadi terhadap rekan-rekan yang mengalami pemberhentian tanpa prosedur efek dari Pilkades. Tentu ini menjadi satu tantangan tersendiri. Bagaimana ke depan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ini tidak terulang. Saya sependapat dengan rekan saya yang dari Provinsi Bengkulu, Ketua PPDI Provinsi Bengkulu, Pak Ibnu Macah, yang beliau mengatakan kunci dari
segala sesuatu untuk menghindari efek pasca pilkades adalah ketidakberpihakan perangkat desa terhadap salah satu calon kepala desa pada proses pilkades. Artinya perangkat desa harus mampu menjaga netralitas mereka. Oke lah kalau kepala desa yang mereka dukung, misalnya ada keberpihakan, itu menang, mungkin tidak menjadi masalah. Tapi akan menjadi masalah apabila calon kepala desa yang dia dukung itu kalah. Nah, tentu akan menimbulkan semacam dendam pada berjalannya roda pemerintahan ke depan. Salam sehat dan sukses selalu untuk rekan-rekan di Bengkulu. Semoga apa yang menjadi perjuangan rekan-rekan di sana dapat segera terwujud. Salam BPD Jaya, perangkat desa sejahtera. Apabila dana operasional bagi kepala desa ini nanti sudah terlaksana, ditambah dengan wacana perpanjangan masa jabatan, harapannya tentu peningkatan kesejahteraan bagi perangkat desa itu dapat terwujud. Karena dengan adanya dana operasional tersebut memberikan keleluasaan bagi kepala desa dalam mengelola pemerintahan di desa. Bagi yang tidak sependapat dengan wacana ini, rata-rata merasa khawatir. Apabila jabatan kepala desa menjadi 10 tahun, manakala di desa tersebut, mohon maaf, kepala desanya mungkin kurang mampu dalam mengelola pemerintahan. Ini akan menimbulkan permasalahan, akan menimbulkan bumerang bagi pemerintahan desa itu sendiri. 10 tahun terasa lama. Pengen segera ganti kepala desa yang mumpuni, mungkin seperti itu. Yang terpenting yang harus menjadi pegangan atau kuncinya adalah hubungan yang harmonis dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Tetap jaga komunikasi, selesaikan permasalahan dengan kepala desa dalam komunikasi yang baik. Nah, ini menjadi catatan penting, menjadi satu kunci yang paling penting. Ada baiknya kita tunggu saja terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan ini. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini akan memunculkan mudah-mudahan kesejahteraan perangkat desa akan lebih terjamin, akan naik. Meskipun pada akhirnya nanti wacana ini hanya tinggal wacana. Harapan kita tentu yang terbaik bagi pemerintahan desa. Oke rekan-rekan sekalian, itu tadi yang pembahasan kita. Semoga dengan informasi yang kami sampaikan ini bukan menimbulkan perdebatan, tapi bisa memberikan pandangan, masukan terkait dengan masa jabatan kepala desa ini. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.